Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Keren ya. Walaupun di luar kita boleh banyak masalah, kita boleh banyak tantangan, tapi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, cek satu. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita meninggalkan sejenak semua yang kita rasakan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ibadah minggu ke-5, ibadah minggu ke-6 sudah Pentakosta 30 Juni 2024 dengan tema tepat pada waktunya. Markus 5 ayat 21 sampai 40. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita ambil satu teduh sejenak untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Satu teduh dimulai. Amin, satu selesai. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji nama Tuhan dengan sukacita, karena hari ini Tuhan telah menjadikan kita satu berkumpul di ruangan ini. Kita akan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, berarti itu adalah waktu Tuhan. Kita semua percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kita sering tidak mengerti mengapa semua harus terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan merencanakan hari depan yang penuh. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cek 1, 2. Kita akan bersama-sama berresponsoria. Responsori kali ini terambil dari firman Tuhan Mazmur 30 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan akan membacakan ayat yang ke-6. Dan di ayat yang ke-13 kita baca secara bersama-sama. Demikian di firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murka. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan
goyah untuk selama-lamanya. Tuhan Allah yang Engkau benar, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah Engkau ingat kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang merahkan telah Kau ubah menjadi orang yang menarik. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Kita baca bersama 2, 3. Supaya jiwaku menyediakan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Mohon kesediaan Ibu Novi untuk kita dalam doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata, pemeliharaan Tuhan begitu detail di dalam kehidupan kami, sehingga tidak kekurangan kami dalam segala hal. Kami berkelimpahan di dalam segala hal, baik itu makanan, baik itu masa depan, baik itu segala sesuatu yang menjadi persoalan-persoalan keluarga kami. Semuanya dibukakan jalan karena kasih setiamu beserta dengan kami. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bersama dengan jemaat GMI. Kami boleh berdoa buat syafaat kami Tuhan untuk beberapa hal yang penting di dalam kehidupan bergereja, kehidupan dalam masyarakat maupun kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk gerejamu, GMI wilayah 1, 2 dan pengembangan GMI dimanapun berada, baik di daerah-daerah maupun di kota-kota besar. Keputusan-keputusan konta di 3 wilayah GMI, GMI Distrik 3, 2 dan Resor GMI Grace Kelapa Gading, dan Komisi Misi Pelunasan Pembelian Rumah Ibadah GMI kami di Banjarmasin tahap yang ketiga.
kurang lebih ya Tuhan 50 juta yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu untuk membayar biaya pelunasan pemberian rumah ibadah ini. Bapa di surga, kami percaya Tuhan yang Maha Kaya akan mencukupkan ya Tuhan segala sesuatu untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan jemaat-Mu di dalam peribadahan setiap minggunya di gereja kami ya Tuhan di sini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk hamba Tuhan, majelis dan semua pengurus komisi, panitia dan seksi-seksi. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberi kami kerendahan hati, memberikan kami kerelaan hati agar dapat bekerja sama, saling bahu membahu, saling tolong menolong, supaya gereja-Mu ini berkembang dan banyak jiwa diselamatkan serta dibawa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, dalam peralihan pemerintahan Jokowi kepada Pak Prabowo, kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami melalui para pemimpin utama yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Tuhan memberkati kesehatan presiden kami yang baru. Tuhan juga memberkati segala program kerja serta kerinduan-kerinduan untuk membangun Indonesia Mas. Tuhan, Engkau berikan hati yang takut kepadamu agar mereka melakukan segala sesuatunya untuk ibadah di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pilkada yang sebentar akan dilakukan oleh Banjarmasin ini khususnya. Tuhan memberkati gubernur, calon gubernur dan wakilnya. Demikian juga ya Tuhan, semua dari masyarakat Banjarmasin dapat memilih pemimpin yang terbaik, yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang khususnya Ibu Evi. Tuhan Yesus, Engkau menjamah, menyembuhkan, sehingga Ibu Evi kembali dapat beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, sesuai dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada Bu Evi. Demikian jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Tuhan, untuk para lansia, kebutuhan-kebutuhan mereka di masa tua, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik mereka yang akan magang maupun mereka yang sedang dalam perkuliahan. Tuhan memberkati segala urusan-urusan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan berkati P3MI di sini menjadi motor daripada penggerak gereja. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dengan membawa jiwa-jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh merayakan ulang tahun jemaat-Mu. Tuhan berkati sepanjang acara nanti setelah selesai ibadah. Tuhan juga memberkati seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja kami boleh beribadah pagi hari ini dan boleh berdoa dan menaikkan syafaat kami. Engkaulah Yesus juru syafaat kami yang senantiasa membawa kami ke hadirat kasih karunia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami paham bahwa setelah kami berdoa, kami mendengar dan juga mendapatkan jawaban daripada Engkau yang Maha menjawab dan Maha Kuasa. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan persiapan pujian dari CM Rian dan Mara. Dipersilakan.
baru saat ini ada yang begitu luar biasa dari Tuhan sehingga kami bisa menyanyi setelah kehadiran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pujian yang begitu luar biasa. Biarlah boleh memberkati kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian yang berjudul Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan Tuhan, saat berusaha tak mengerti rencana-Mu, namun satu yang ku percaya, bahwa janji-Mu tiada amin dan
Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada Kita awali pujian ini dengan saat kita melihat saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku Benar Tuhan, sering kami tidak melihat jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kami merasa seakan Tuhan meninggalkan kami, seakan jalan kami buntu Tuhan. Kami tidak tahu harus melangkah kemana, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami tetap percaya dan kami pegang teguh janji Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berkesudahan dalam hidup kami. Semua ada waktunya Tuhan. Dalam hidup kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kita katakan bersama-sama, hatiku percaya. Saya percaya dibantu-bantu dari hatiku percaya, selalu ku percaya. hati kami percaya Tuhan kepada hamba-Mu yang Hatiku percaya, hatiku Tuhan yang kami puji sembah muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi daging, sehingga kami dapat mengenal keteladanan dan karakter pribadi-Mu ya Tuhan jauh lebih baik. Dan hari ini
Engkau yang adalah roh dan kebenaran ada di tempat ini ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau mendengar seru doa kami, dan terutama Engkau menyatakan ilham kepada semua kami, sehingga firman yang kami terima tetap hidup di masa lampau dan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tolonglah kami semua Bapa, tundukkanlah kami semua dengan otoritas-Mu, sehingga firman ini hidup dan kami sambut dengan interaksi roh. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Kita membaca satu bagian dari Alkitab yang diberikan kepada kita, yaitu dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Bapak Ibu silakan menyimak dan membuka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sementara Ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesakan mengerumuni Dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh tubuhku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya lengan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu setiap kita yang telah membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, dari pembacaan nats kita tadi menemukan satu topik yang sama, yaitu bahwa Yesus memberikan jawaban kepada dua orang yang mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Yang satu sangat kritis, kepala rumah ibadat bernama Yairus. Anaknya sakit, dan disebutkan di sana demam tinggi. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu, pada zaman Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang yang mengalami kematian karena demam tinggi. Tentu pencetusnya step, sebab disebutkan juga usianya 12 tahun. Dan pada waktu dia mau menemui Yesus, anaknya sudah dalam kondisi kritis. Kalau zaman sekarang berada di ICU. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, apa yang diinginkan oleh kepala rumah ibadat itu yang bernama Yairus, tidak serta-merta saat itu juga dia terima. Tidak serta-merta Tuhan Yesus memberikan kepada Yairus apa yang dia butuhkan. Dapat dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita orang tua atau anak, ayah ibu kita misalnya sedang sakit kritis, lalu kita memohon kepada Tuhan, berdoa supaya disembuhkan, tapi sepertinya lambat. Betapa kesalnya kita di situ. Sama seperti kesaksian seorang bapak ketika dibawa anaknya ke ruang ICU, terlambat ditangani oleh dokter, dan dokter jaga itu datangnya seperti lambat-lambat. Betapa bapak itu tidak dapat menahan emosi di rumah sakit itu dan
memecahkan kaca-kaca. Dan memang anaknya meninggal. Dan Bapak Ibu saudaraku, akhirnya timbul polemik di dunia media. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi pada umumnya netizen di negeri 62 Konoha ini memang begitu Bapak Ibu. Pihak rumah sakit akan menyalahkan karena kerugian kaca-kaca dan beberapa bagian alat laboratorium. Siapa yang bertanggung jawab membayar ini? Tetapi banyak juga yang berpikir si bapak dalam keadaan kalut karena anaknya dalam keadaan kritis dan berpihak kepada si bapak. Dan tidak pernah ditangani secara tuntas sampai dengan hari ini. Selalu timbul masalah dan masalah. Tetapi pada bagian firman Tuhan ini sudah ada rujukan kepada kita ribuan tahun yang lalu. Ada penyelesaian masalah, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika dia hendak menerima kesembuhan itu, menerima jawaban dari Tuhan itu, terdapat dua gangguan. Yang pertama, ada orang yang ujuk-ujuk memegang Yesus, memegang jubah Yesus. Dan terjadi dialog, akhirnya lambat penanganan anak perempuan Yairus. Di perjalanan itu menjadi lambat Bapak Ibu. Dan yang kedua, ketika sampai di rumah dan orang-orang memberitahukan kepada Yairus dan juga Tuhan Yesus bahwa anaknya sudah meninggal, percuma, sia-sia pekerjaan itu. Dua hal yang acap kali terjadi dalam diri setiap umat sampai dengan hari ini. Dalam hal apapun acap kali ketika pertolongan Tuhan Yesus sudah kita sampaikan dan Yesus akan merespon, terjadi dua hal yang sama. Bahwa di tengah perjalanan itu banyak keributan, ada gangguan, ini itu sehingga tidak fokus. Bapak Ibu, saya menemukan salah seorang rekan pendeta. Di tengah kegundah gulanaannya Bapak Ibu dimutasi, dipindahkan dari satu kota ke kota lain yang jauh lebih terpencil. Dan Bapak Ibu saudaraku, di tengah kegundahan itu, pada hari Minggu bertemu dengan seorang jemaat dan bertanya, Pak Pendeta, kenapa nggak ke gereja? Lagi tidak enak hati, lagi kacau pikiran, lagi gundah. Tentu menjadi pertanyaan, jikalau pendeta seperti itu, bagaimana dengan jemaat? Jikalau hamba Tuhan dalam kondisi seperti itu, bagaimana dengan para majelis? Bagaimana dengan jemaat? Satu gambaran yang direkam di masyarakat betapa rapuhnya orang-orang hidup mempertuhankan Yesus dengan mentaati komitmen di hadapan Tuhan pada waktu dia ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, tensis dari banyak kalimat di dalam perjanjian baru itu ditulis dengan stem atau tensis aorist. Termasuk pada bagian ini ada tensisnya aorist. Imperfect. Artinya apa? Akan sempurna kalau dilakukan. Kira-kira ketika Yairus menemui Yesus, karena dia sudah tahu kapabilitas Yesus yang sanggup menyembuhkan. Lalu Yesus berlambat-lambat. Kira-kira kalau kita dalam kondisi Yairus, pengen marah enggak? Jangan-jangan seperti istilah orang Betawi, pengen ditabok enggak itu? Udah kita minta tolong, kalau kok main-main, enggak peduli sepertinya. Dalam bahasa keren nih, seorang Amir Syarifuddin
Pak Pendeta, siapa Amir Syarifuddin? Dia pernah menjadi Perdana Menteri di Indonesia, pernah menjadi presiden ad interim ketika negara kita, Yogyakarta, ibu kota itu diduduki Belanda, harus memindahkan ibu kota ke Padang pada masa awal-awal kemerdekaan. Amir Syarifuddin itu yang menjadi pejabat presiden pada masa itu. Siapa Amir Syarifuddin? Dalam catatan sejarah, dia datang ke Batavia sebagai seorang penganut Muslim. Tetapi kemudian dia bertemu Tuhan Yesus dan menjadi penganut Kristus sampai akhir hidupnya. Maka di negara ini pernah orang Kristen menjadi pejabat presiden. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan kondisi seperti itu pernah dia mengalami satu masa di mana dia mengalami satu kegundahan di dalam hidupnya, antara meneruskan Yesus dalam hidupnya atau kembali ke agama yang lama. Kira-kira nih kaum milenial dan Gen Z, tebakannya apa? Ternyata dalam buku autobiografinya dituliskan, Bapak Ibu, dia tetap setia dengan Yesus sampai akhir hidupnya. Ada godaan? Yes. Ada tantangan? Sangat yes. Sama seperti kita. Ada godaan? Kalau ada yang berkata, saya tidak pernah ada godaan Pak dalam hidup saya, saya bilang, justru berarti orangnya tidak jujur terhadap keimanannya. Ada pergumulan nggak ke gereja? Tentu ada, pendeta saja pergumulan. Karena dimutasi ke satu daerah yang terpencil, dia ngambek ke gereja. Coba kalau jemaatnya tahu itu, langsung mereka bilang, untung gak bertemu jemaatnya, untung bertemu dengan jemaat Metodis. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, begitulah kondisi yang dialami Yairus. Dia sebagai kepala rumah ibadat tentu pengennya adalah instan, cepat. Yesus, anakku sakit, ayo. Tapi di tengah jalan terjadi perlambatan, ada gangguan, orang-orang banyak berkerumun. Salah satu ibu yang menderita kesakitan 12 tahun memegang jubah Yesus, dan terjadi dialog. Akhirnya membutuhkan waktu yang lama, dan puncaknya yang kedua, dia sampai di rumah, kabar buruk, anaknya, putrimu sudah dipanggil Tuhan. Betapa sang Yairus semestinya kecewa. Betapa dia akan berkata, Tuhan, saya sudah melayani sebagai kepala rumah ibadah. Lah kok yang saya terima begini? Masuk akal bukan seandainya begitu? Sama seperti kita jemaat yang mengasihi Tuhan. Tuhan, saya sudah rindu lawatan Tuhan. Masa saya sudah sekian lama begini, padahal saya rajin ke gereja. Tuhan berkata, rajin ke gereja kan tidak mesti harus saya jawab semua yang kau inginkan seinstan itu. Memang Bapak Ibu, dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini, sangat tidak diinginkan perlambatan. Banyak orang tidak sabar, banyak orang yang terburu-buru, banyak orang tergesa-gesa. Itulah sebabnya pikirannya menciptakan yang instan dan serba cepat. Makanya muncullah mie instan, muncullah makanan instan, maka muncullah untuk mempercepat semua dijadikan instan. Dibangunlah jalan tol supaya cepat, tidak ada hambatan. Dibangun ini, bangun ini, buat makanan ini. Dan ditemukan operasi sesar supaya tidak lambat, bukan ketiga, bukan kedua, bukan pertama. Gak lambat sekali bukaan itu, langsung black, angkat bayinya, selesai persoalan, jahit kembali. Semua dibuat serba instan. Kita juga hari-hari ini di dunia yang serba instan, Bapak Ibu. Pengennya hari ini kita masuk kuliah, besok tamat, wisuda. Kira-kira hasilnya seperti apa, Bapak Ibu? Saya yakin hasilnya seperti
HP, ya langsung lembek, tidak karu-karuan, maka tidak mampu menjawab apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Maka banyak Bapak Ibu yang keluaran sarjana ekonomi, sarjana ilmu pemerintahan, bahkan sarjana-sarjana lain termasuk sarjana teologi, tetapi tidak mampu menjawab tantangan yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah sebabnya banyak sekolah teologi mengubah tidak lagi menjadi sekolah teologi, dia mengganti dengan sekolah tinggi filsafat. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata teologi itu kadang tidak menjawab pergumulan setiap orang. Justru ketika dia belajar teologi, belajar Alkitab, dia tidak menemukan Tuhan di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya berbincang-bincang dengan tukang yang pernah mengerjakan renovasi gereja kita. Bapak sekolah di mana Pak? Ya saya mah tamat SMP Pak. Dari mana? Dari Jawa. Tidak STMK, STM bangunan, tidak. Lah kau tahu Bapak menghitung-hitung ini? Pengalaman Pak, saya ikut kakak saya 3 tahun, lalu saya lihat cara dia memasang keramik, saya lihat dia memasang ini, saya tanya, saya di training, bisa lulus buka sendiri Pak. Oh keren. Ternyata saya bertemu dengan seorang sarjana teknik sipil. Maka ketika saya bertanya, kira-kira di daerah rawa berapa campuran semen yang cocok dengan pasir pantai? Ya tergantung Pak. Ya di dalam teori disebut begitu. Yang kau pernah kerjakan? Itulah Pak, saya belum pernah kerjakan. Tapi dia sudah disebutkan sarjana teknik sipil, ST. Saya berharap Bapak Ibu jemaat metodis jangan ada yang begitu. Dengan banyak keahlian yang telah kita miliki dan diberikan Tuhan kesempatan kepada kita berpendidikan, maka kita harus expert dengan apa yang kita telah dipercayakan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu seperti Yairus ini dapat memberikan gambaran orang yang expert dalam ketuhanannya. Tidak saya temukan dalam teks ini, dalam nas ini, dan dalam bagian-bagian lain tafsiran ini, Yairus itu mencak-mencak. Juga tidak dijelaskan Yairus itu marah-marah. Juga tidak ada satu teks pun yang menyebutkan Yairus itu suntuk dan kemudian dia stres. Tetapi nas menunjukkan kepada Yairus itu tetap fokus dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, gampang gak kita menerima kalimat ini? Saya Bapak Ibu sedang studi S3. Sudah 4 tahun saya kuliah baru keluar surat penelitian. Teman-teman saya 2 tingkat di bawah saya sudah wisuda. Dan seketika saya berkata, aduh, apa saya ini paling bodoh di kelas saya waktu studi itu? Enggak juga. Nilai saya A semua. Bahkan dalam paper-paper saya excellent ditulis. Makalah-makalah saya begitu. Dan reaksi saya atas ilmu, disiplin yang saya tekuni juga kompetitif dan interaktif. Bahkan aktual. Dengan pengalaman di lapangan. Tapi kenapa terlambat? Saya belajar dari Yairus. Ketika mata saya diseram, tidak bisa membaca dengan baik, itu bagian perlambatan yang harusnya cepat dalam diri saya. Yang seharusnya saya 6 semester selesai. Saya selesaikan 2 semester kok akademiknya, tidak ada yang ketinggalan. Tapi Tuhan izinkan ada perlambatan dalam hidup saya. Akselerasi yang seharusnya sprinter, cepat, tapi diperlambat. Maka saya maknai itu bagian daripada kontemplasi yang baik dengan Tuhan.
Berarti Bapak Ibu, setiap waktu yang kita terima daripada Tuhan ada perlambatan di dalam hidup kita. Maknailah seperti Yairus. Dikatakan di sini, jangan takut, percaya saja. Kata percaya ini kan ditulis dengan kata pisteo, yang kemudian menjadi kata sifat pistis, yang diterjemahkan lembaga Alkitab dengan iman. Maka seperti lagu pujian pengantar pujian ini Bapak Ibu, pengantar firman. Hatiku percaya. Kalau mulut yang percaya, mulut mah tidak bisa dipercaya. Tapi hati, iman. Berarti Tuhan mengatakan kepada Yairus, imani saja, jangan takut. Terbukti nggak perkataan Tuhan ini Bapak Ibu? Maka ketika kita lihat pada bagian ayat-ayat selanjutnya, diterangkan di sini Bapak Ibu. Ayat yang ke-37 dan seterusnya sampai dengan di ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bangun gak anak perempuan itu dengan perkataan Tuhan? Ayat selanjutnya, bangun. Berarti kita telah bertemu dengan sosok Tuhan alam semesta yang telah menjadi manusia, yang telah menyatakan kuasa kepada anak perempuan Yairus dan juga menguatkan iman Yairus. Tetapi perhatikan yang menjadikan sesuatu tadi terlambat. Apa yang membuat terlambat tadi Bapak Ibu? Perempuan anak Yairus, yaitu perempuan ibu yang telah 12 tahun juga menderita pendarahan. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu, pendarahan ini 12 tahun menghabiskan segala sesuatu dalam diri ibu itu. Akhirnya ketika Yesus lewat di dalam hidupnya, terjadi kesembuhan total. Maka Alkitab ini memberikan kita jawaban. Yang satu dilakukan, yang lain tidak diabaikan. Kan pernah Tuhan Yesus memberi pernyataan itu. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Anak Yairus disembuhkan, tetapi di tengah jalan ada perlambatan dengan perempuan 12 tahun pendaratan. Sembuh juga. Berarti di mata Yesus semua berharga dan semua mendapat kasih karunia. Tuhan tidak pilih bulu. Tuhan tidak fokus dengan anak Yairus saja, tapi juga fokus dengan semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudaraku, kita belajar pada bagian yang kedua ini dari amanat teks ini. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa seolah-olah kepada si A Tuhan berpihak dan memberikan ABCD yang dia butuhkan. Amin. Tapi juga kepada kita ketika Tuhan memberikan sesuatu perlambatan, jangan terus merasa itu bukan dari rencana Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman saya yang seangkatan yang jadi pengusaha, ya tentu punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Dan acap kali kalau kami bertemu di Jakarta, mereka bertanya saya, sudah ada apa? James katanya. Oh, saya punya semua. Masa katanya? Oh, tadi datang ke sini naik Grab katanya. Oh, kemarin kita mau pertemuan di Jogja, situ nggak datang karena kami dengar nggak ada tiket. Iya, kan belum waktunya saya bilang. Pencairannya maksud mereka gitu. Dia berpikir semuanya tadi itu saya punya semuanya. Karena memang betul. Kan Tuhan punya semuanya. Maka saya hambanya, ya semua saya punya juga. Saya kan anak Tuhan. Kalau Bapak saya mempunyai alam semesta, masa saya tidak kebagian? Saya juga punya. Kan saya anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan, bukan? Maka tinggal hanya menunggu waktu mana yang terpenting dan yang penting. Yang terpenting checklist turun cair. Yang penting nanti 2 bulan lagi dan seterusnya. Sama seperti kan anak muda ini. Penting gak bagi mereka mempunyai pasangan hidup? Sangat penting.
Karena Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Lalu banyak yang berlindung di balik kalimat itu. Tuhan, mana pasanganku kalau gitu? Ya kan kamu masih sekolah, kok pikiranmu yang berpasang-pasangan nanti setelah kau kerja baru mencari pasangan. Sebab kalau sekarang kau cari pasangan, kamu mau kasih makan apa? Itulah sebabnya kalau kita sedang studi nggak bisa mencari pasangan. Pikiran fokus studi. Setelah tamat, baru kita diberikan Tuhan pasangan. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, jangan sampai salah menempatkan skala prioritas. Di listing dalam hidup kita, pasangan hidup, sarjana atau diploma, pekerjaan, menyenangkan orang tua, listing semua. Tapi ada yang terpenting, ya, kuliah, ilmu fisika harus yang marah ya, walaupun sulit. Bagaimana tidak sulit? Saya sampai mendoakan ini berulang-ulang Bapak Ibu. Dan saya juga ikut bergumul. Marah jurusan sosial, IPS. Lalu berkuliah jurusan IPA. Yang ada mata kuliah fisika. Bapak Ibu kira-kira seperti apa? Kalau orang IPA belajar ekonomi biasa. Makanya di dalam kita mau kuliah kan ada IPC. Orang-orang IPA boleh memilih jurusan sosial. Tapi orang sosial tidak bisa pernah memilih jurusan IPA. Enggak mungkin. Mustahil. Tetapi terjawab sudah. Apa kata dunia mustahil? Bagaimana tidak ada yang mustahil. Amin. Dan kalau dia nanti tamat dari Poliban, dia akan bersaksi. Saya kesulitan fisika, kata si A, kau kesulitan fisika dari IPA. Saya dari PS lewat fisika. Bukankah Tuhan berkuasa ketika diandalkan seperti Yairus? Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak ada yang mustahil jika kita bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak ada sesuatu yang disebut dengan tembok tidak bisa dilewati, atau jurang yang tidak bisa dijembatani dalam hidup kita. Pergumulan apapun, jika bersama Tuhan, maka jawabannya seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yairus. Jangan takut. Cukup dengan jangan takut saja. Ada kelanjutannya kan? Percaya saja. Siapa yang dipercayai? Ya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, percepatan dan perlambatan dalam hidup kita menurut teks ini menuntun kita kepada yang kedua Bapak Ibu. Tuhan adil dan kita diajarkan juga berbagi pada bagian yang sama. Ada ditemukan dalam teks ini Yairus keberatan dan mencela perempuan tadi. Kan dia ikut dalam rombongan itu. Oh, gara-gara kau nih Bu, terlambat Tuhan ini menolong anak saya. Kalau bahasa Medan pasti ibu itu diomelin dan berkurang asam ibu katanya. Datang si ibu itu tambah panjang persoalan. Apa salahku Pak? Akhirnya mereka berdebat. Dan Bapak Ibu saudaraku, berarti satu teladan kepada kita diajarkan melalui firman Tuhan hari ini. Dengan tema tepat pada waktunya. Tepat pada waktu untuk Yairus, tepat pada waktu untuk ibu itu. Berarti pada bagian yang ketiga dari teks ini, kita diajarkan Bapak Ibu, seperti kata kitab pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masanya. Itulah sebabnya saya suka dengan satu pendapat yang menyebut untuk setiap masa ada orangnya. Untuk setiap orang ada masanya. Masanya saya Bapak Ibu generasi terakhir dari boomer sebelum masuk milenial. Ya saya terakhir. Maka ketika bertemu dengan orang milenial dengan cara berpikir mereka yang disebut dengan cepat, ya saya harus imbangi. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya belajar melek teknologi, belajar juga menyambut ketika ada informasi melalui medsos dan seterusnya. Sebab Gen Z setelah milenial hidup dengan gadget.
Dan tidak ada satupun yang mereka yang bisa hidup tanpa gadget. Berarti ke depan yang akan dirancang Bapak Ibu, ketika mereka membutuhkan sesuatu, maka ada layar di depannya. Maka ketika belajar di layar itulah mereka akan isi titik-titik, menulis segala macam di layar maya ini. Tetapi mereka bisa melihat dengan alat tertentu yang telah diciptakan. Dan tidak dibutuhkan lagi nanti buku-buku teks. Dan tidak dibutuhkan lagi nanti seperti pegangan milenial dengan gadget ini. Tetapi ketika mereka mau membalas nelpon, dia tinggal cantumkan tangannya dengan barcode-nya, maka muncullah handphone. Dia bisa ngomong, halo bagaimana kabar, kelihatan fotonya. Maka orang lain yang melihat, gila itu ngomong-ngomong sendiri. Kalau ini kan masih ada bendanya nih. Tapi kalau nanti diciptakan, sudah maya. Maka Bapak Ibu, ketika kita mulai mengerti perkembangan yang diizinkan Tuhan ini, maka kita harus semakin bersandar pada Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan itu terjadi sampai dengan kapanpun. Maka Bapak Ibu, apapun pergumulan kita hari ini, apapun kondisi kita seperti Yairus, atau kita sudah berpuluh tahun seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, ada yang sudah 12 tahun pergumulan, rasanya belum ada. Kalaupun kita baru selesai kuliah, baru 6 bulan kemarin wisuda, ya wajar. 1 tahun menunggu pekerjaan itu wajar, jangan putus asa. Ya, atau setelah kita bekerja sekian puluh tahun, jabatan kita tidak naik-naik, ya wajar, sabar. Atau setelah sekian puluh tahun kita berumah tangga, rasanya biasa-biasa saja, wajar. Tidak ada yang mustahil di situ. Maka Bapak Ibu, diajarkan Tuhan kepada kita, ada percepatan, ada perlambatan. Tetapi kuncinya adalah Yesus yang memberi pertolongan. Mari Bapak Ibu, saudaraku, kita mencoba mengintrospeksi diri kita. Sudah sejak kapan kita terakhir sekali dikoreksi seperti Yairus? Atau sudah sejak kapan kita terakhir kali seperti ibu pendarahan 12 tahun? Pergumulan yang panjang. Dan Bapak Ibu saudaraku, kemana si ibu ini pergi? Akhirnya Yesus. Gak ada tempat lain. Maka terakhir Bapak Ibu, tidak rugi kita mengikuti Yesus. Tidak ada kerugian kita untuk setia kepada Yesus. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, 12 tahun menunggu kesembuhan itu lama sekali. Sudah berapa hartanya yang habis? Tapi akhirnya di tangan Yesus sembuh. Mari kita ubah paradigma, cara kita menjadi caranya Yesus. Amin. Kita tundukkan kepala. Saya undang pemusik, mari kita mempersiapkan diri untuk merespon firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, hatiku percaya. Secara perlahan, mari pemandu menaikkan pujian ini, mendahului kita. Hatiku percaya, dengan iman hatiku percaya. Hatiku
seperti yang dialami Yairus. Kita menginginkan secepatnya Tuhan Yesus bertindak, membantu dan menolong. Tapi acap kali ada gangguan sehingga kita tidak konsentrasi dengan Yesus, sehingga kita jauh dari persekutuan dan ibadah kita. Tetapi perhatikanlah, Yesus tetap mengingat dan memberikan tepat pada waktunya. Apa yang kau gumulkan selama ini? Apakah penyelesaian studi, penyelesaian skripsi, tesis, disertasi? Apakah penyelesaian perkuliahan dengan baik? Atau juga mungkin dana yang tersendat? Orang tua yang tidak mampu mengirimkan rutin, ataupun juga sepertinya tidak ada dukungan dari kawan-kawan. Ingatlah, Yesus tetap menolong. Jika engkau mengalami hal itu, atau engkau merindukan pasangan hidup tetapi Tuhan kelihatannya belum memberikan, ingatlah seperti anak Yairus. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, lihatlah jemaatmu. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan dan ragam masalah. Sudah dinaikkan doa permohonan kepada Engkau ya Tuhan Yesus, siang dan malam. Tetapi acap kali ada pergumulan, gangguan yang membuat mereka tidak fokus dengan apa yang telah didoakan. Hari ini Tuhan, belas kasih-Mu menolong mereka. Berkatilah setiap kerinduan-kerinduan yang dinaikkan mereka kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, Kau berikan pertolongan tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hatiku percaya. Katakan hatiku bersama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Atau juga kita seperti ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun. Atau kita mempunyai penyakit menahun dan penyakit laten yang sudah berpuluh tahun ada dalam tubuh kita. Bahkan sudah menghabiskan segala tenaga kita, pikiran kita, ataupun juga uang dan materi kita. Hari ini kita diperhadapkan Tuhan dengan kesembuhan ibu tersebut dengan satu keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh, asal ku hampiri saja Yesus aku sembuh. Pergumulan apapun hari ini, nyatakan dalam hatimu, asal ku sampaikan dalam Yesus aku sembuh, aku pulih, aku mengalami jawabanmu ya Tuhan. Nyatakanlah itu. Singer menaikkan pujian perlahan sambil kita berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, dengarlah seru doa yang disampaikan jemaatmu. Dalam doa mereka mengalami pergumulan. Ada yang sudah berpuluh tahun, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang sakit penyakit,
Ada yang mengalami usaha yang tidak bergerak maju. Ada yang mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Tuhan, kami berseru di dalam nama Yesus seperti ibu yang sakit 12 tahun itu. Dengan iman kami hampiri Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus. Berikanlah kesembuhan kepada semua jemaat-Mu. Berikanlah pertolongan kepada semua jemaat-Mu. Berilah jawaban kepada semua jemaat-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini mereka telah mengalami pemulihan dan jawaban dari Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Engkau masih memberikan bagi kami anugerah dan pertolongan. Lewat ibadah ini Engkau menyapa kami, dan firman-Mu menguatkan kami. Dan kerinduan kami bersama ya Bapa, jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ibadah, agar Engkau ingatkan supaya rajin beribadah dalam nama Yesus. Kerinduan kami bangku-bangku yang kosong penuh terisi ya Tuhan. Oh, pakai kami menjadi berkat, membawa jiwa baru kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami semua seluas-luasnya Bapa di surga. Dan kami percaya mujizat itu terjadi kepada setiap kami saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari CM Saudara Yohanes dan CM Saudara Yuda. Dipersilakan.
Bersamanya hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghindar, tak seorang pun dapat menolong. Yesus bawa bersama Dia hatiku nyaman walau dalam lemah terbelah. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawab Yesus jawab Terima kasih atas persembahan pujian yang luar biasa. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk petugas persembahan adalah saudara Rian. Kita akan mengiring persembahan ini dengan pujian dengan Tuhan. Tak pernah berlaku akan setia aku, kau pegang hidupku. Aku ragu akan kesetiaan
Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Terbukti Tuhan, saat ini kami persembahkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap kami. Berkati pekerjaan sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan hari demi hari sukacita memenuhi hati kami. Terpuji Engkau Bapa, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan nama Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memeteraikan setiap janjinya atas setiap kita dan menguatkan, menghibur di dalam segala hal dari sekarang, besok, bahkan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Pujian yang mengatakan sukacita surga. Kita yakin bahwa kita semua menderita sukacita surga dari Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Baiklah sidang jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Panitia Kebaktian mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damani dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas minggu depan tanggal 7 Juli 2024, untuk liturgis Ibu Supitri Nainggolan, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta James Damani, pemandu pujian oleh Saudari Mas Dayanti dan Milik Niat, kemudian pemusik oleh Sosien, pembaca epistel oleh Saudari Cindy Silaban, untuk doa syafaat oleh Ibu Evangelis Nopia Daud, untuk persembahan oleh Saudari Werni Marubu, operator streaming Saudara Martin Lutherku, operator LCD Mas Dayanti Bule, dan persembahan pujian dari channelnya. Kantong persembahan dihadirkan 2 kantong untuk kas gereja, persembahan ke depan untuk diakonia sosial. Kemudian untuk daftar hadir jemaat juga bisa kita saksikan bersama-sama di layar. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun dan juga selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Erwindam dan Ibu Novi. Setelah ibadah kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun jemaat di bulan Juni. Kemudian kita juga boleh mengucap syukur untuk kelulusan ujian tesis dari saudara Mikael Fredrik Tampu Bolon, di mana pada hari Rabu 26 Juni 2024 dari Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Kemudian untuk kelompok kelas meeting juga boleh kita saksikan bersama beserta pokok-pokok doa dari hari Senin sampai hari Sabtu sudah tertera di layar. Kemudian untuk Komisi Pendidikan Agama Kristen, setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 diadakan doa pagi di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Kelas katekisasi CD tidak diadakan hari ini. Untuk gemar membaca Alkitab juga bisa kita saksikan bersama di layar. Untuk panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja, kita bersama-sama berdoa untuk pembayaran tahap ketiga. Dan untuk kebutuhan dana di atas, mari kita memulai dengan janji iman pribadi atau keluarga dan membantu mencari donasi melalui proposal. Untuk P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis 4 Juli 2024 pukul 19 WITA bertempat di gereja. Pemimpin CM Saudari Beatrix Sitohang. Persekutuan doa P3MI Sabtu 6 Juli 2024 di gereja pukul 19 WITA dengan tema Rendah Hati Mendahului Kehormatan. Untuk pelayan firman Charles Netiati dan liturgis oleh Saudari Milik Niat. Pemusik oleh Saudara Obet. Mengimbau kehadiran setiap P3MI. Mengingatkan juga untuk setiap Sabtu setelah persekutuan ada gotong royong membersihkan gereja. Mengingat setiap anggota P3MI untuk melihat jadwal masing-masing. Demikian warta yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Komisi Keanggotaan. Ya, yang berulang tahun di bulan Juni diharap untuk segera maju ke depan, ya, yaitu Max, Cici, Pendeta James Damani, dan Helsa Tania Padang, serta ulang tahun pernikahan Bu Novi dan Pak Erwin. Silakan maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Segala berkat-berkat surgawi terus tercurah